Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita berkumpul semua insyaallah semuanya karena kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Enak banget ya. Mungkin lama kita nggak ketemu, kadang-kadang ketemunya gara-gara Maulid Nabi. Semoga juga ntar kita di akhirat ketemu berkumpul yang ngikat kita Nabi SAW. Sama yang kayak tadi doa tadi, wah sinil uqba wa marja. Semoga Allah wah timil umra bi husna. Khatamkan usia kita dengan husna, dengan husnul khatimah ya, karena ya orang mau gimana juga prestasi hidupnya bisa begini begitu, tapi kalau ujungnya jelek ya cuma aja. Nah, innal amal bihawatin, amal sesungguhnya yang menentukan ya akhirnya. Wah sinil uqba marja, dan minta kita sama Allah dalam maulid Nabi SAW dengan keberkahan Nabi ya. Bukan dengan amal kita, bukan dengan apa, kita minta dengan Nabi ya. Semoga Allah balas, Allah jawab doa kita dengan Nabi. Minta diperbaikin uqbah kita, akhirat kita. Wah sinil uqbah wa marja, dan tempat balik kita. Kampung kita bukan di sini. Ya. Kita cuma bentar doang lewat. Lama lagi ntar, nggak lama lagi kita bakal tinggalin dunia ini. Ya. Ada marja kita, ada tempat kembali kita. Semoga tempat kembali kita ya di surga sama Nabi, sama semua orang yang kita cintain ya. Cek ya. Yang lama-lama ketemu lagi, lepas rindu segala macam, masya Allah ya. Nikmat. Tambah lagi kalau di situ kita kumpul sama Nabi ya. Kumpul sama guru-guru kita, sama sahabat kita, semua orang yang kita cintai, masya Allah ya. Itu nikmat yang sungguhnya ya. Semoga ya, dengan berkah ini semua apa yang kita harapkan daripada kebaikan dunia dan akhirat, terutama tadi bisa kumpul sama Nabi bersama orang yang kita cintain, bisa Allah wujudkan dengan berkah Rasulullah SAW. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, pasal 16 tentang dakwah Rasulullah SAW. Jahran, dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Istamarrati da'watu sirriyah salasa sanawat ajaba fi asna'iha katsirun minal asyrafi wal mawalid. Berlangsung dakwahnya Rasulullah SAW ini pertama kali dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun ya. Kemarin disebutin kenapa sih Rasulullah dakwahnya dimulai dengan sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan gitu ya. Karena memandang beberapa hal, diantaranya Rasulullah karena Islam itu masih asing satu ya. Masih asing, demi menjaga keselamatan para sahabat Nabi yang baru masuk Islam sedikit nggak banyak ya. Demi itu Rasulullah bukan takut ya. Rasulullah bukan orang yang penakut, kalau perang paling depan ya. Tapi kalau ketika Rasulullah dilibatkan orang-orang lain, Rasulullah mikir di situ ada orang-orang yang lemah yang mungkin nggak bisa bela diri ya. Jadi Rasulullah ambil cara dakwah secara sembunyi-sembunyi terdahulu. Selama berapa lama? 3 tahun ya. 3 tahun sampai jumlahnya pertama mereka itu kumpul di Dar Arqam bin Abi Arqam ya. Tempat kumpulnya, tempat ngariungnya Nabi sama sahabat Nabi, di situ Nabi ngajar, di situ mereka beribadah sebagian ya. Kalau yang nggak muat perginya ke lembah-lembah mau sholat tuh. Sholatnya kapan? Gimana waktu itu belum ada kan sholat 5 waktu. Sholatnya pagi dan sore ya. Pagi dan godah wal asyi ya, pagi dan sore. Cari tempat tersembunyi yang nggak dilihat orang ya. Yang kira-kira di lembah, ibarat kita mah yang orang udah nggak ada siapa-siapa di lubung kali gitu ya. Nah baru sholat. Nggak mudah dulu mau ibadah juga harus sembunyi-sembunyi. Nah, itu selama 3 tahun sampai jumlahnya 30 lebih sampai menjelang 40 menurut sebagian ulama. Nah mulailah di situ
berangsur satu persatu banyak yang masuk Islam, baik dari kalangan hamba sahaya ataupun kalangan pemuka. Kalangan hamba sahaya ada diantaranya Bilal bin Rabah dan beberapa, dan kalangan asyarafnya diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, itu kalangan. Jadi ada dua kalangan, ada kalangan kalangan pemukanya, ada kalangan kalangan masyarakat bawahnya gitu ya. Nah, ba'da zalika umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah diperintahkan bil jahri untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi bertahap. Kemarin juga disebutin bahwa Rasulullah itu, kenapa sih Rasulullah kan umumnya di awal dakwah Rasulullah itu yang masuk Islam itu yang umurnya kurang lebih sejawat lah sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bedanya dikit. Sayyidina Utsman malah di bawah, jarang yang lebih tua. Yang tua-tua itu belakangan. Abu Sufyan belakangan, sahabat Abu Sufyan di Fathu Mekah. Nah, ini menjadi pelajaran kalau kita mau dakwah juga, utamakan yang biasanya kalau ngobrol seusia mah kan lebih nyambung ya. Sama orang tua dah juga kamari atau ya. Jadi susah, jangan maksain dulu untuk dakwah ke kalangan-kalangan yang mungkin usianya di atas kita. Sentuhlah orang-orang yang mungkin lebih sehati, sebahasa. Sebahasa itu lebih dekat gitu ya. Nah, setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 3 tahun lamanya itu ya, kira-kira ada 40 orangan gitu ya. Rasul diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya ayat biqaulihi ta'ala fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Beritakanlah kepada siapapun terhadap apa yang telah diperintahkan daripada sholat, baca Quran, terang-terangan diperintahkan sesuai. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Itu dalam tafsirnya disebutkan jangan takut sama siapapun selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin keadaannya masih lemah, belum ada apa-apa, tapi keniscayaan dakwah itu harus disampaikan. Yang hak harus disampaikan apapun resikonya. Fa innallaha kafika min man adaka kama kafakal mustahdiin wa hum khamsatu nafarin min ru'asa'i Quraisy. Maka sesungguhnya udah kamu sampaikan aja. Apa yang menjadi ajaran syariat sampaikan sama umatmu. Sesungguhnya Allah akan menjagamu, membelamu dari siapapun yang memusuhimu, sebagaimana Allah menjagamu daripada orang-orang yang suka menghina Rasulullah. Ini ada di Mekah ini ada 5 orang. 5 orang ini dedengkotnya. Yang paling musuhin Rasulullah, yang banyak ngomporin untuk orang musuhi Rasulullah. Ngompornya gitu ya. Namimahnya, bagian namimahnya. Berapa? 5 orang. Pertama diantaranya yang paling yang jadi ketuanya namanya Walid bin Mughirah al-Mahzumi. Ini pemimpinnya. Terus ada lagi As bin Wa'il as-Sahmi. Terus yang ketiga ada lagi Aswad bin Abdullah. Ini Aswad bin Abdullah ini ntar bakal disebutin di pembahasan selanjutnya bahwa dia ntar matinya dicabik-cabik sama dari dahsyatnya dia ganggu Rasulullah doain dia dengan satu doa, semoga Allah binasakan dia dengan kilabin nar dalam satu doa Rasulullah. Ini dia di satu perjalanan ketemu sama satu riwayat singa, satu riwayat anjing galak gitu. Habis berani dikoyak-koyak. Nah, akibat dari perbuatannya, bagaimana dia begitu jahatnya sama Rasulullah SAW, ngomporin orang untuk membenci Rasulullah SAW. Nah, ini mulai dari situlah Rasulullah SAW pertama kali sebenarnya sebelum ada perintah dakwah secara terang-terangan, itu orang-orang Mekah sudah ada dengar bahwa ini ada Rasulullah ngajarin satu ajaran. Udah kedengar, sebagian orang udah tahu nih. Cuman mereka cenderung diam. Kenapa? Belum nyentuh masalah ketuhanan mereka gitu ya. Jadi cuma ngajarin satu ajaran, nggak nyentuh, istilahnya nggak ganggu gugat tentang Tuhan mereka gitu. Nah, belum ada penentangan. Pertama karena sembunyi-sembunyi, kedua belum nyentuh masalah peribadahan mereka begitu. Nah, ketika itu akhirnya Rasulullah berdakwah, pas ketika turun ayat ini Rasulullah
sempat diam dulu, bingung menyampaikan bagaimana segala macam, sampai akhirnya beberapa bibi dari Rasulullah SAW kasih support agar Rasulullah jangan ragu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Fasoida ala sofa, singkat cerita, akhirnya Rasulullah naik ke bukit Sofa. Wanada kaum Rasulullah menyeru pada kaumnya, falam majtama'u, tatkala mereka berkumpul, qala lahum, maka Rasulullah berkata kepada mereka semua dari orang-orang Mekah, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, apakah kira-kira kalian percaya enggak terhadap apa yang akan aku kabarkan kepada kalian? Ini aku mau ngabarin sesuatu sama kalian, kira-kira percaya enggak? Faqalu jami'uhum na'am, maka mereka berkata, semuanya berkata serentak bilang iya, percaya. Orang nggak pernah ngebohong Rasulullah, dikenal dengan amanahnya, dikenal dengan kejujurannya. Ma jarrabna alaika kadziban mundu nash'atika ilal an, karena sesungguhnya kami nggak pernah dapatin kamu berdusta semenjak kamu kecil sampai dibesarkan sekarang, sampai usia sekarang, sampai sekarang nggak pernah dengar kamu bohong. Yang dikenal begitu, semuanya sepakat, nggak ada satu yang bilang enggak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, anqidhu anfusakum minan nar, inni nadhirun lakum min adzabin syadid, maka selamatkanlah diri kalian daripada siksa neraka, sebab sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan pada kalian daripada siksa yang berat bagi orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah, tidak mau beribadah pada Allah SWT. Nah, ini makomnya gitu ya. Ntar ini khutbah Rasulullah ada sedikit lebih panjang dari ini ya. Cuman ini singkatnya. Faqala lahu ammuhu Abu Thalib, dengar gitu, Abu Lahab, maka berkata pada Rasulullah, menjawab apa yang didakwahi sama Rasulullah saat itu, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihadza jama'tana, apakah kamu ngumpulin kami karena alasan ini? Fa anzalallahu fi haqqi fi suratil Lahab, maka Allah Rasulullah ini seringkali para pecinta ini, para solihin ini layaknya Rasulullah SAW, jarang sekali mengkonter menjawab orang-orang yang mencela diri pribadi, nggak ada urusan sih ya. Cuman kadang-kadang Allah nggak rela kekasihnya disakiti atau dihujat seperti itu. Yang jawab langsung Allah, turun ayat ketika Abu Lahab ngata-ngatain Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, apakah kamu ngumpulin kami karena gak ada alasan ini ya. Maka turun ayat pada berkaitan sama Abu Lahab tadi dalam surat Al-Lahab yang kita sering tahu, tabat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab ya. Nah itu ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berfaedah apa yang dia lakukan daripada hartanya, daripada yang dikerjakan. Saya serana ronzata lahab, sungguh dia akan masuk ke neraka yang penuh dengan kobaran api. Wa mar'atu hamalatal hatab, juga istrinya pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar ini maksudnya orang yang banyak ceritain Rasulullah buruk-buruk ya. Keliling ke Mekah cerita begini, biar orang tuh gimana caranya membenci Rasulullah SAW ya. Kayak kayu bakar, nyulut orang untuk membenci Rasulullah SAW. Fi jidiha hablum min masad. Nah itu ayat 1 surat ini semuanya turun berkaitan sama Abu Lahab dan istrinya. Nah, disini disebutin kenapa sih disebut Abu Lahab, yang disebutin dalam kitab Sirah Muhammadiyah. Abu Lahab itu pipinya tuh merah banget, layaknya kayak api. Ini ganteng ya. Istrinya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil tuh cantik kan, namanya Ummu Jamil, ibu cantik berarti. Nah itu ya, jadi bukan jadi ukuran orang tuh punya nilai, punya kemuliaan dengan fisik ya. Bukan juga dengan harta, karena nilai itu dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai itu dengan ketampanan, dengan keindahan fisik, maka banyak orang-orang Yahudi yang punya nilai istimewa dan ganteng semua tuh. Orang-orang yang nggak beriman banyak ganteng. Bukan ukuran itu. Jangan tertipu sama fisik kita, mungkin yang dikasih sama Allah, dikasih anugerah indah. Jangan tertipu dengan apapun ya.
Sebenarnya nilai yang sungguhnya kalau kita takwa sama Allah Subhanahu wa taala, baru punya nilai. Apapun yang kita punya nggak ada nilainya kalau nggak ada takwa sama Allah. Semuanya jadi potensi untuk dekat sama Allah kalau kita semuanya diisi dengan nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pertanyaan, kam sanatan istamarati dakwah sirriyah. Berapa tahunkah berlangsungnya dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi? Mata jahara bidakwah. Kapan Rasulullah mulai dakwah secara terbuka? Turun ayat, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Kaifa jahara biha? Bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya secara terbuka itu? Naik ke Bukit Sofa, Rasulullah panggil penduduk Mekah, mereka kumpul saat itu. Nah, jadi Bukit Sofa itu tinggi. Mekah itu kan nggak ini sih ya, bukan tempat yang banyak bukit-bukit. Memang dia dataran rendah, sehingga kalau naik bukit suaranya kedengeran Rasulullah semua. Di seluruh penduduk Mekah nggak berapa banyak ya menurut itu. Jadi mereka dengar itu Rasulullah nyebutin satu seruan, mun di Sunda mah ya kokolnya. Nyebutin ada apa bahasanya Rasulullah nyebutin ada satu bahasa di mana kalau bahasa itu disebutin, kata itu disebutin, mereka bakal kumpul. Seperti peringatan untuk kumpul begitu ya. Nah, maza qala lahu ammuhu Abu Thalib, apa yang dikatakan kepada Rasulullah oleh pamannya Abu Lahab. Gitu ya. Al-Khulasah ringkasannya ba'da salasi sanawatin umira bil jahri fajama'a qaumahu wa anzarahum azabal akhirah. Ringkasannya setelah Rasulullah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah mulai diperintahkan untuk dakwah terbuka. Di tahun keempatnya maka beliau kumpulkan kaumnya, peringatkan mereka mengenai siksa akhirat. Nah, saat itu Rasulullah jam'uhu li asyirati, Rasulullah kumpulin keluarga-keluarganya. Jama'an Nabi ahlahu wa aqaribahu lama nazarat alaihi qauluhu ta'ala wa anzir asyiratakal aqrabin. Rasulullah kumpulin keluarganya, kerabatnya, keluarga terdekat, istri, anaknya, anak tirinya udah ada kan ya. Anak-anaknya beberapa tuh ya ada. Kumpulin semua. Begitu juga kerabatnya Rasulullah ada dari 4 keluarga besar dari anaknya Abdul Manaf. Bani Muthalib, Bani Hashim, Bani Naufal, sama Bani Abdul Syams. Dikumpulin semua. Dikumpulkan tatkala turun ayat wa anzir asyiratakal aqrabin. Peringatkanlah keluargamu terdekat. Nah, gitu ya. Setelah Rasulullah ngumumin secara umum, udah sekali Rasulullah panggil para keluarga yang terdekat gitu ya. Faballagahum risalat Rabbi, maka Rasulullah sampaikan mengenai pesan dari Tuhannya, dari Allah. Nah, di mana dalam pesannya tersebut Rasul nyebutin sesungguhnya seorang pemimpin itu nggak bakal mendustai keluarganya. Wallahi lau kadzibatin nas jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, kalau andai kata orang-orang kalau aku mendustai, bohongin orang semua orang aku bohongin. Tapi kalau untuk masalah keluarga nggak bakal aku bohongin ya. Kalau seandainya aku bohongin masih, tapi ya nyatanya Rasul nggak pernah bohong. Andai kata gitu ya, Rasul mau kasih pendekatan gitu ya, bahasa pendekatan. Walau ghararatin nas jami'an ma gharatukum. Kalau aku udah nipu semua manusia, tapi kalau masa sama keluarga nggak bakal aku tipu gitu ya. Wallahi alladzi la ilaha illahu inilah Rasulullah ilaikum khassah. Baru Rasul nyatakan demi Allah, aku demi zat Allah yang zat tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus, wa ilan nasi kafah, dan utusan untuk segenap manusia. Wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, kalian kelak akan mati sebagaimana kalian tidur. Matinya sebentar, maksudnya bakal bangun lagi. Wala tab'asunna kama tastayqidun, dan kalian kelak akan dibangkitkan dari kubur kalian sebagaimana kalian bangun dari tidur. Wala tuhasibunna, begitu gimana? Wala tuhasibunna bima ta'malun, dan kelak kalian akan dihisab, diperhitungkan hidup dunia dipakai apa. Nikmat disyukurin gak? Ada musibah sabar gak? Ridho gak? Gitu. Semuanya bakal dihisab terhadap apa yang dilakukan. Wala tujzauna bil ihsan ihsanan, dan akan dibalas kebaikan dengan kebaikan,
wabisu'i su'an, keburukan dengan keburukan, wa innahal jannatu abadan, sesungguhnya surga adalah abadi, awin nar abadan, atau nauzubillah marja'nya, tempat kembalinya neraka abadi, ya, gitu. Nah, Rasulullah itu yang disampaikan sama Rasulullah kepada keluarganya ketika ngumpul semua tuh keluarga besar empat keluarga besar tadi, anak Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, Bani Nawfal, sama Bani Abdul Syams. Ntar dua yang Bani Hashim sama Bani Muthalib, sekalipun mereka belum masuk ke Islam, waktu periode Mekah belum masuk Islam, tapi mereka belain Rasulullah SAW. Ntar dua yang sisanya, Bani Nawfal sama Bani Abdul Syams, atau Bani Abdul Dar, ini dua ini dari dulu, dari mulai Mekah, dari periode Mekah terus gak pernah dukung Rasulullah. Mereka banyak menghalang-halangi dakwah Rasulullah, makanya ntar gak dapetin fadilah yang dua ini. Keluarga Rasulullah gak dukung dakwah Rasulullah, malah dia banyak gak dapat fadilah. Ini yang disebutin fadilah tentang Ahlul Bait Nabi SAW, tentang Bani Hashim sama Bani Muthalib. Itu yang disebutin haram zakat kepada dua, padahal keluarga Nabi bukan ini doang. Nah, bukan masalah itunya, antar banyak fadilah-fadilah yang diberikan pada mereka. Kenapa? Jasanya mereka, sekalipun di masa mereka belum masuk Islam, mereka banyak belain Nabi SAW itu ya. Itu. Fabalaghum risalat rabbih, maka Rasulullah sampaikan apa yang jadi pesan Allah. Wa anzarahum azab yaumin azim. Allah, Rasulullah SAW peringatkan mereka mengenai siksa Allah yang amat besar. Yaumala yanfa'u malun wala banun, itu hari di mana tiada manfaat harta ataupun anak. Harta di sini ya, masya Allah bisa kepake ya. Apa ya, kita mau apa-apa harus pakai uang, pakai harta segala macam. Tapi di sana nggak lagi kepake ya. Wala banun, anak juga nggak ada guna. Itu kalau kira-kira nggak dipakai takwa. Tapi kalau semuanya ada nilai Rasulullah SAW, itu jadi bernilai. Harta ya pada hakikatnya nggak bakal manfaat di akhirat. Tapi dia ingat harta ini bisa jadi manfaat, bisa jadi tabungan di akhirat kalau misalkan dia ikutin Nabi SAW. Gitu juga anak malah jadi musuh ntar ya. Kalau kita nggak ajarin ajaran Nabi SAW, nggak diajarin takwa. Kalau anaknya diajarin takwa, bakal nolong. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang takwa. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana nggak manfaat harta, nggak manfaat anak. Anak mungkin di dunia bisa bantu, bantu tenaga, bantu macam-macam hal. Tapi di akhirat boro-boro bisa bantu. Nah ini bagaimana caranya biar kita sayang sama anak kita. Gimana caranya anak kita bisa bantu kita, bisa kumpul sama kita, ya jangan jauh-jauhin dari Nabi SAW. Kejahatan yang sesungguhnya ketika seorang guru halangin orang untuk kenal sama Nabi. Kejahatan sesungguhnya manakala seorang tua nggak mau kenalin dia sama Nabi, itu jahat banget udah. Karena kebaikan, nggak ada kebaikan yang sesungguhnya manakala seorang nggak kenal sama Nabi. Kenal sama Nabi baru kenal kebaikan. Habis semua yang nilai-nilai kebaikan kalau nggak dihubungkan sama Nabi SAW. Fatakallamal qaum kalaman layyinan illa ammahut abalahab. Maka semua kaum tersebut, itu keluarganya Nabi, semuanya kalamnya jawaban yang santun, baik. Kecuali pamannya Abu Lahab. Sebenarnya sebelum ini, ketika Rasulullah share sama beberapa saudaranya, beberapa pamannya, bibinya, ya udah kumpulin aja, ragu-ragu. Ayo kita kumpulin keluarga kita. Ketika Rasulullah dakwah, mau sampaikan pesan tersebut. Tapi jangan sampai Abu Lahab ada. Tahu nih Abu Lahab keras, susah. Udah diingetin sama bibi-bibinya Rasulullah SAW. Tapi ternyata ketika Rasulullah datang ke perkumpulan keluarga tersebut, memang udah ada Abu Lahab. Memang harusnya begitu. Jadi ketemu, akhirnya ini yang ngomporin yang banyak ya gitu. Kadang-kadang ya dakwah itu kadang jangankan sama orang lain, di keluarga juga kadang ada yang ini. Jangan kaget kalau kondisinya demikian ya. Alladzikana aduwahul asyad, di mana pamannya ini merupakan musuhnya yang terkeras sama Rasulullah SAW. Innahu raddan qabihan, maka sesungguhnya Abu Lahab menolak dakwahnya Rasulullah dengan penolakan yang amat buruk. Wa talaba minhumul qabdu alaihi, dan Rasulullah minta Abu Lahab minta sama Rasulullah untuk nahan dakwahnya. Nah, faqala lahu Abu Thalib. Nah ini perannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib lihat Rasulullah begitu demikian dihinakannya, dibully gitu ya sama Abu Lahab. Abu Thalib bilang, wallahi
la namna'annahu ma baqina. Demi Allah, aku akan belain dia selama aku masih hidup, kata Abu Thalib. Ya. Makanya Rasulullah Abu Thalib ini punya peran yang luar biasa dalam dakwahnya Rasulullah. Ya. Selama Abu Thalib masih ada, Rasulullah jauh lebih leluasa untuk berdakwah. Ya. Abu Thalib. As'ilah, pertanyaan, mata jama'an Nabi SAW ahlahu. Kapan Rasulullah kumpulin keluarganya? Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrobin. Maza qala lahum, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada mereka tentang peringatan siksa pada hari kiamat. Bimaza ajabu, apa jawaban mereka? Mereka semua jawab dengan jawaban yang santun, baik. Kalau nolak baik gitu ya. Kecuali Abu Lahab. Maza roda alaihi Abu Lahab, apa yang dijawab oleh Abu Lahab? Abu Lahab jawab dengan jawaban yang buruk. Ringkasannya, tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal akrobin, Rasulullah kumpulin keluarga terdekat, kerabat-kerabatnya, sampaikan pesan dari Allah. Semuanya jawab dengan jawaban yang baik, yang santun, yang lunak, kecuali Abu Lahab jawab dengan jawaban yang buruk. Allah alam. Insyaallah kita lanjutin kesempatan yang akan datang. Ya Rabbal